Selamat pagi, The Last Prayer nomor 8. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang hari dan malam ini Tuhan. Sehingga kami bangun, kami merasakan suatu damai sejahtera untuk pagi hari ini Tuhan. Sumputkan hamba-Mu di belakang salib-Mu, berkati orang-orang yang mendengar kesaksian ini dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa. Amin. Yesus diurapi. Matius 26 ayat 12. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, Ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Mam, mohon doanya. Aduh Mam, saudara laki-laki kembaran saya divonis COVID-19 dan harus isolasi. Kami sedang mencari rumah sakit, akan tetapi semua penuh. Mohon sekarang kita berdoa, Mam. Sahut lelaki itu di telepon melalui WA. Kami berdoa agar Tuhan menyediakan satu kamar di rumah sakit yang satunya. Karena sudah 2 rumah sakit dikunjungi, akan tetapi semua penuh. Setelah kami amin, akhirnya mereka mencari rumah sakit dan mereka mendapatkan 1 kamar kosong. Dan itu rumah sakit yang ketiga. Telepon ditutup. Tiba-tiba berdering lagi. Dan laki-laki itu bertanya, Mam, ini hanya antara saya dan Mami. Karena tadi ada ibu saya di telepon di dekat saya. Kasih tahu saya, Mam. Karena saya tidak akan kasih tahu ibu saya apa yang Mam dapatkan. Aduh, nah ini susah kalau sudah begini. Oke, jawab saya. Saya hanya sampaikan mohon disiapkan hati semuanya. Siapkan hati saja. Ya, saya hanya dapat sampaikan ini saja karena Tuhan sudah menyatakan pada saya akan apa yang saya lihat. Peringatan itu jelas dan itu adalah permintaan saya pada Tuhan Yesus. Bila ada pesan melalui kepekaan suara dan penglihatan dan hikmat, itu pasti ya dan amin. Dan tidak ada suara-suara lain atau penglihatan-penglihatan lainnya. Karena saya berjalan dengan Tuhan Yesus. Dan saya tahu benar bagaimana saya harus mengikuti Tuhan Yesus. Saya tidak mau dikecohkan oleh iblis yang suka berbohong. Tidak ada lagi celah untuk mereka menipu saya. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hatiku. Dan saat itu saya sangat menjaga etika. Karena ada orang tuanya di dekat si kembar ini yang sedang menelpon. Agar tidak membuat orang panik. Hikmat harus dimiliki sebagai hamba Tuhan. Walaupun Tuhan memberikan suatu penglihatan seperti biasanya, saya tetap menyampaikan untuk mempersiapkan hati. Minggu pertama berjalan dengan baik, dapat dilalui oleh yang sakit. Perkembangan yang disampaikan pada saya sangat baik dan menjadikan mereka ada suatu pengharapan bahwa kembarannya akan sembuh. Kami berdoa normal saja, doa yang biasa dinaikkan. Saat itu saudaranya sudah keluar dari ruang isolasi. Dan ternyata ada penyakit lain yaitu ginjal yang harus dicuci darah dan hanya berfungsi 7% saja. Dan saya doakan sekitar seminggu lalu. Sebenarnya keadaan saudara kembarnya ini sangat sehat, luar biasa. Dan tiba-tiba drop karena kena COVID. Tanggal 22 Desember, saya ditelepon kembali dan mereka mengirimkan video adiknya ini berada di ruang rumah sakit dengan semua peralatannya untuk cuci darah. Kami doakan. Saya melihat dia berbaring karena dia kirimkan videonya. Dan doa secara normal pengurapan peralatan dan tangan dokter. Akan tetapi gerakan saya berdoa untuk mengurapi dari atas kepalanya. Saya digerakkan untuk mengurapinya. Dan saya mendoakan pengudusan dari tingkah laku masa lalu. Pelepasan masa lalunya. Dan kembali lagi pengurapan dari atas kepala sampai kakinya. Melalui video call itu. Cara Tuhan memanggil
dan menyiapkan sekali lagi tidak bisa kita pikirkan. Terpilih walaupun dalam keadaan tidak berdaya. Terpilih bersamanya walaupun dalam keadaan tidak mampu apa-apa. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dalam keadaan apapun kita masih diselamatkan untuk bersama Tuhan Yesus di surga. Kemudian setelah saya berdoa, amin, tidak ada 5 menit saya di WA oleh saudara kembarnya, "Mam, adik saya sudah bersama Tuhan Yesus. Kami sudah merelakan dan kami percaya adik saya sudah bersama Tuhan Yesus." Si kembar pemberesan keadaan hati mereka yang tadinya masih ada ganjalan, saling bersaing dan saling iri hati, saat itu sudah ditanggalkan dan mengampuni satu dan yang lainnya. Cara Tuhan memanggil yang sangat indah, menyelesaikan setiap perkara di antara mereka. Siapkah kita dalam keadaan masih sehat untuk melayani dan melayani dengan waktu yang ada dan menggunakan untuk kemuliaan Tuhan? Keluarkan kata-kata positif dari mulut kita dan bukan negatif. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memanggil dan mempersiapkan kami dengan luar biasa. Berkati pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba Tuhan dari gembala, evangelis, pengajar, dan siapapun mereka yang bekerja di ladang-Mu. Berkati dan urapi mereka. Kesehatan dan keperluan rohani dan jasmani Engkau nyatakan. Dan persatukan hati kami sebagai hamba-hamba Tuhan dimanapun kami berada. Sehati dalam melayani Engkau ya Tuhan. Kemuliaan hanya untuk-Mu. Berkati bangsa-bangsa kami. Berkati bangsa kami dan negara kami. Berkati pemerintah kami dari presiden dan menteri-menterinya. Serta aparat dari TNI dan Polri. Dan juga tenaga medis. Semua Engkau berkati, jauhkan kami dan hindarkan kami dari COVID-19. Terima kasih Tuhan. Jauhkan dari segala perbedaan dan biarlah kami dipersatukan saling toleransi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Berkati bangsa kami. Amin.